Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Amos pasal 9 ayat yang ke-14. Demikian kesaksian firman Tuhan. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Pemulihan dari Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pemulihan merupakan suatu bentuk dari keadaan yang tadinya berantakan, yang tadinya terbuang, yang tadinya rusak, yang tadinya tercerai-berai, kemudian dipulihkan menjadi keadaan yang normal dan baik kembali. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nasi ini kita bisa lihat bagaimana Allah berinisiatif untuk memulihkan keadaan Israel. Situasi yang mereka hadapi di mana mereka harus diizinkan oleh Allah terbuang ke tanah yang jauh dari tanah kelahiran mereka, dari kampung halaman mereka. Mereka harus menjadi budak di tengah-tengah bangsa lain, yakni ke Babel dan ke Asyur. Mereka berada di pembuangan, mereka berada di tanah penjajah mereka, sehingga mereka adalah budak di tengah-tengah bangsa lain, dan mereka tidak lagi menjadi tuan atas tanah mereka, atas bangsa mereka. Dan situasi ini membuat mereka kacau, membuat mereka galau, membuat mereka sulit untuk mempercayakan bahwa Tuhan boleh mengizinkan mereka berada dalam pembuangan. Mereka bertanya, mana Israel Raya yang dulu ada pada zaman Raja Daud, Raja Salomo. Dan sekarang mereka berada dalam situasi di mana mereka ada di pembuangan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, melalui Nabi Amos, Allah mengingatkan bahwa Dia berinisiatif akan memulihkan keadaan Israel. Dia berkata bahwa ketika Allah memulihkan keadaan Israel, mereka akan membangun kembali kota-kota mereka. Allah mengizinkan mereka kembali ke kota-kota mereka. Dan benar saja, pemulihan yang Allah lakukan, bahwa mereka kembali dari Babel tidak melalui suatu peperangan, tidak melalui suatu pemberontakan, tidak melalui suatu kontak fisik. Allah hanya memutar hatinya Kores, mengizinkan mereka pulang kembali ke kampung halaman mereka, dan mereka boleh diizinkan membangun kota-kota mereka yang sudah dilulantakkan sebelumnya. Lalu dikatakan mereka diizinkan untuk mendiaminya. Setelah mereka membangun kotanya, mendiami kota mereka, lalu Allah juga mengizinkan mereka untuk menanami kembali kebun-kebun mereka. Setelah terjadi pembangunan rumah, pembangunan fisik, pembangunan juga kerohanian mereka, mereka diizinkan untuk mendiami tempat tersebut. Mereka diizinkan untuk kembali menanam kebun mereka, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, bahkan dikatakan juga anggur mereka. Dan dikatakan ketika mereka telah selesai menanaminya, mereka juga diizinkan oleh Allah untuk menikmati apa yang mereka tanam. Artinya Allah bersedia juga untuk memberkati setiap tanam-tanaman, boleh berbuah dan buahnya lebat. Anggurnya juga boleh mereka nikmati. Artinya mereka tidak akan kekurangan lagi. Karena apa? Allah sudah memulihkan hidup mereka. Allah sudah turut ambil bagian untuk memberkati bangsanya kembali. Dan mereka boleh menjadi bangsa yang dipulihkan, melanjutkan hidup mereka dengan normal kembali. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats firman Tuhan buat kita hari ini boleh mengingatkan kita juga, boleh menguatkan kita, bahwa ketika keadaan kita yang putus asa, kacau balau dipulihkan oleh Allah, kita boleh tetap semangat, kita boleh memulai hari kita dengan normal, karena Allah
beserta dengan kita, memberkati dan memulihkan hidup kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.